Hai semuanya, kali ini kita akan membahas My Romateis Guminho episode 10. Shin Wo-yo mencium Lidam dengan sangat erat. Lidam menghentikannya, dan mengatakan, bukannya ia tak suka, namun ia hanya terkejut. Shin Wo-yo merasa bersalah dan minta maaf. Lidam lalu permisi pergi karena ada kelas kuliah lagi. Shin Wo-yo menceritakan hal itu pada Hye-sun. Ia tak tahu mengapa ia merasa lapar. Selama berabad-abad dalam hidupnya, baru kali ini ia seperti itu. Hye-sun mengatakan ia harus berjalan di atas batas tipis antara cinta dan rasa lapar saat Guminho mencintai manusia. Masa 1000 tahun Shin Wo-yo hampir habis, jadi instingnya akan lebih menginginkan energi Lidam. Namun Hye-sun mengatakan untuk tak khawatir, karena Shin Wo-yo masih memiliki kelerengnya. Tidak apabila ia menyerap energi manusia agar menjadi manusia. Akan tetapi, Shin Wo-yo khawatir karena membahayakan Lidam. Hye-sun lalu mengatakan ia punya solusi untuk itu. Yaitu, jangan menyentuh Lidam. Lidam kembali ke rumah dan merasa girang karena mendapat ciuman pertama dari Shin Wo-yo. Saking senangnya, ia tak sadar saat adiknya pulang dan keheranan melihatnya. Shin Wo-yo terbangun dari mimpinya. Ia bermimpi Lidam berusaha mendekatinya. Ia merasa tak bersemangat. Untuk pertama kali dalam 1000 tahun hidupnya, ia merasa lapar. Lidam mengiriminya pesan, minta maaf karena kemarin ia buru-buru pergi, kemudian mengajak Shin Wo-yo minum kopi. Lidam berusaha lebih dekat dengan Shin Wo-yo dengan menggandeng tangan Shin Wo-yo. Namun Shin Wo-yo berusaha tidak ada kontak fisik dengan Lidam. Sampai-sampai orang di kafe itu mengira Lidam cinta sepihak pada Shin Wo-yo karena Shin Wo-yo terkesan tak ingin dekat-dekat Lidam. Setelah itu mereka pergi ke arena permainan. Shin Wo-yo berpikir itu ide bagus, karena akan minim kontak fisik jika di arena permainan. Lidam merasa sedikit kesal karena sikap Shin Wo-yo. Apalagi saat melihat pasangan lain di arena permainan itu kelihatan mesra. Sementara Shin Wo-yo sibuk bermain tembak-tembakan sendiri. Saat itu, Lidam tersandung dan hampir jatuh. Shin Wo-yo menyelamatkannya, namun tak mau menyentuhnya, sehingga ia menangkap Lidam dengan memegang baju bagian leher Lidam hingga koyak. Lidam merasa Shin Wo-yo mencekiknya. Lidam pulang ke rumah dengan mata baik. Adiknya mempertanyakan mengapa baju Lidam rusak. Lidam lalu masuk kamar dan mengira mungkin Shin Wo-yo bersikap demikian karena tak ingin Lidam merasa tak nyaman. Hye-sun menelepon Shin Wo-yo. Ia mengatakan, setelah menjadi manusia, nafsu makannya menjadi besar. Ia memakan banyak sekali mulai dari makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup, hingga minuman. Setelah kenyang, barulah ia tak mau makan lagi. Ia mengatakan agar Shin Wo-yo makan sebanyak mungkin agar memuaskan rasa laparnya. Hye-sun menyarankan Shin Wo-yo untuk makan banyak, siapa tahu setelah kenyang, rasa lapar dan hasrat akan energi bisa hilang. Meski ragu, Shin Wo-yo mencoba saran Hye-sun. Ia memakan banyak sekali makanan hingga kenyang. Kemudian ia membaca buku yang berhubungan dengan kelaparan. Lalu ia heran sendiri pada apa yang dilakukannya itu. Shin Wo-yo menerima pesan dari Lidam. Lidam sepertinya mengira Shin Wo-yo tidak mau menyentuhnya karena mengira Lidam merasa tak nyaman. Lidam mengatakan bahwa ia akan mengikuti ritme Shin Wo-yo. Saat itu, Shin Wo-yo merasa pandangannya buram, dan ia pingsan. Lidam heran mengapa Shin Wo-yo membaca pesannya tapi tak membalas sama sekali. Kemudian seorang pria memanggil Lidam dan mengembalikan barang milik Lidam yang terjatuh. Saat Lidam bertanya dari mana ia tahu itu barang Lidam, pria itu mengatakan ia tahu karena ia mengawasi Lidam. Saat menunggu kelas Shin Wo-yo, Lidam lalu menceritakan ciri-ciri pria itu pada teman-temannya. Namun teman-temannya tak mengenal ciri pria yang disebut Lidam. Kemudian ada pemberitahuan bahwa kelas Shin Wo-yo dibatalkan karena alasan pribadi. Lidam merasa cemas, lalu ia bergegas pergi ke ruangan Shin Wo-yo. Ia melihat Shin Wo-yo pingsan. Beberapa saat kemudian, Shin Wo-yo terbangun. Sesaat ia melihat Lidam seperti mangsa, dan mencengkeram kuat tangan Lidam.
Kemudian ia tersadar dan melepaskan tangan Li Dam. Ia lalu meminta Li Dam pergi. Saat itu Hye Sun datang dan mengajak Li Dam pergi. Li Dam bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Hye Sun mengatakan bahwa dijelaskan pun, Li Dam mungkin tak akan mengerti. Ia mengatakan Li Dam bahkan tak tahu separuh dari diri Sin Woyo, dan seperti apa rubah. Sin Woyo teringat saat dulu Hye Sun mengatakan ia ingin segera menjadi manusia agar dapat menjalani hidup yang berbeda. Lalu ia terbayang lagi saat di lain waktu Hye Sun meminta ingatannya dihapus. Hye Sun mengatakan, akan ada saatnya rubah tidak tahan dengan kenyataan bahwa dirinya adalah rubah. Hye Sun menyarankan agar Sin Woyo mencari energi dari wanita lain. Namun Hye Sun tahu itu tak mungkin karena Sin Woyo adalah pria yang jujur. Sin Woyo lalu mengatakan bahwa ia sudah makan sampai kenyang seperti saran Hye Sun. Namun tak ada bedanya. Sin Woyo mengatakan, bukannya ia tak bisa menahan diri, ia hanya tak bisa mengendalikan diri. Dan yang lebih penting, entah bagaimana kelereng mengumpulkan energi. Sin Woyo menelepon Li Dam. Ia meminta agar Li Dam dan dirinya menjaga jarak sementara sampai ia menemukan cara. Sin Woyo mengatakan, ia belum bisa menjadi manusia karena tidak memiliki cukup energi. Sehingga ia menginginkan energi lebih di luar kehendaknya. Meskipun Li Dam tetap bersikeras agar mereka tetap bersama, Sin Woyo takut jika sampai terjadi masalah. Ia mengatakan, jika ia mengambil energi lebih banyak dari Li Dam bisa berada dalam bahaya. Li Dam berterima kasih pada Seonwo karena telah menggantikan Li Dam dalam kampanye pelukan gratis yang diadakan mahasiswa di jurusannya. Saat itu, Seonwo bertanya siapa pria yang disukai Li Dam. Ia lalu mengatakan bahwa ia menyukai Li Dam. Saat Seonwo menebak pria yang disukai Li Dam adalah Jae Jin, Li Dam hanya tertawa. Sebelum Li Dam pergi, Seonwo bertanya apakah Li Dam sakit, karena ia terlihat lebih kurus dari biasanya. Li Dam menimbang berat badannya dan ternyata beratnya memang turun 2 kilo. Ia berpikir apakah itu akibat energinya yang diserap. Lalu ia menepis pikiran itu, dan berpikir mungkin itu hanya karena ia makan sedikit. Tapi ia tersadar lagi bahwa berat badannya tidak pernah turun di bawah 50 kilo. Ia berpikir mungkin memang karena energinya diserap. Sin Woyo menceritakan pada Hye Sun bahwa ia dan Li Dam sepakat menjaga jarak sementara waktu. Kemudian Li Dam menelepon Sin Woyo. Li Dam mengatakan permintaan Sin Woyo agar mereka saling menjauh sepertinya benar. Jika itu memang sesuatu yang tak bisa dikendalikan Sin Woyo, Li Dam mengatakan lebih baik mereka saling menjauh sampai menemukan solusi. Sementara Sin Woyo, dalam hatinya berharap Li Dam tak benar-benar menjauhinya meski ia mendorongnya untuk pergi. Ia berharap Li Dam melewati batas yang dibuatnya. Hye Sun mengatakan tidak ada solusi selama Sin Woyo belum menjadi manusia. Ia lalu menyarankan agar Sin Woyo meminta bantuan. Hye Sun mengatakan, manusia dapat menahannya setahun, sedangkan waktu Sin Woyo hanya setengah tahun lagi. Namun Sin Woyo tidak mau. Sin Woyo merasa gelisah saat Li Dam benar-benar menjaga jarak padanya. Ia mengirim pesan pada Li Dam agar tak bersikap terlalu jauh. Li Dam pun berbohong padanya. Jauh di hatinya, ia juga tersiksa harus jauh dari Sin Wo. Pria yang ditemui Li Dam kemarin ternyata adalah roh gunung yang menyamar. Sin Woyo bertanya mengapa ia mengawasi Li Dam. Roh gunung itu balik bertanya, apa yang Sin Woyo lakukan? Ia memperingati Sin Woyo agar tidak jatuh cinta pada manusia, karena akan mengakibatkan kematian bagi manusia tersebut. Ia mengatakan, manusia ditakdirkan dengan manusia. Ia lalu menggunakan sihirnya menjodohkan Li Dam dan Seonwo. Hal itu terlihat jelas saat Li Dam dan Seonwo iseng diramal, peramal mengatakan bahwa mereka berdua sungguh berjodoh. Saat Li Dam menyanggahnya, peramal itu mengatakan ia tahu pria lain yang usianya jauh di atas Li Dam. Ia mengatakan, Li Dam ibarat bumi, dan pria itu pohon besar yang sudah sangat tua. Jika dipaksa bersama, Li Dam akan kekeringan. Jae Jin mencari Li Dam. Li Dam lalu menceritakan bahwa ia punya kekasih yang baik dan tampan. Ternyata itu bukan Jae Jin, melainkan Sin Woyo yang sedang menyamar.
Sin Wo-yo mengatakan ia salah telah meminta Li Dam menjauh. Ia akan membereskan masalah kelereng. Ia tak tahan menempatkan Li Dam dalam bahaya. Li Dam kemudian mengatakan, karena ia dapat bertahan dalam 1 tahun, ia akan memegang tangan Sin Wo-yo tiap 3 hari. Bila berat badannya berkurang, ia akan makan lebih banyak. Saat Hyesun sedang duduk sendiri, ia diganggu oleh 2 orang pria, dan ia ditolong oleh Jae Jin. Ia merasa terlindungi. Saat pesta penutupan, semua mahasiswa berkumpul. Saat itu Seon Wo mendekati Li Dam, hingga membuat orang bertanya apakah mereka berpacaran. Li Dam menjawab tidak, kemudian mengatakan bahwa ia sudah punya pacar. Seon Wo kecewa mendengarnya dan ia minum banyak hingga mabuk. Saat akan pulang, Li Dam bertemu Seon Wo. Li Dam merasa tak peduli dan ingin segera beranjak. Namun karena pengaruh ikatan yang dibuat oleh roh gunung, kaki Li Dam tak mau beranjak, seperti tertahan sesuatu. Ia lalu mendekati Seon Wo yang mabuk dan hampir pingsan. Seon Wo memeluknya, dan dari jauh, Sin Wo-yo memperhatikan mereka.